Bagian A, peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum berperan sebagai panduan utama dalam proses belajar dan pembelajaran, mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pendidikan. Dalam kegiatan belajar, kurikulum menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa, materi yang harus dikuasai, serta metode pengajaran yang tepat untuk digunakan. Guru menggunakan kurikulum sebagai acuan dalam merancang kegiatan belajar yang menarik, interaktif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai panduan utama, kedua, penentuan tujuan pembelajaran, ketiga, materi pembelajaran yang harus dikuasai, keempat, pemilihan metode pengajaran, kelima, peran kurikulum dalam pembelajaran, keenam, evaluasi dan penilaian, ketujuh, relevansi dengan perkembangan zaman, kedelapan, peningkatan kualitas pembelajaran, kesembilan, keselarasan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Bagian B, pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah proses yang melibatkan perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Proses belajar bukan hanya tentang menghafal fakta atau informasi, tetapi juga mencakup perubahan dalam sikap, keterampilan, serta pemahaman konseptual. Belajar melibatkan 3 aspek utama. Poin A, aspek kognitif, B, aspek afektif, C, aspek fisikomotorik. Kedua, pengertian mengajar. Mengajar adalah proses di mana seseorang guru berusaha memfasilitasi belajar dengan cara menyampaikan materi, memberikan arahan, serta mengatur lingkungan belajar agar siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengajar bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membantu siswa mengembangkan cara berpikir kritis, memotivasi mereka untuk belajar, dan membimbing mereka dalam memecahkan masalah. Dalam proses mengajar, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan evaluasi. Ketiga, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi yang terjadi antara siswa, guru, materi, dan lingkungan dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Pembelajaran mencakup keseluruhan proses di mana siswa dan guru terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembelajaran lebih dari sekedar pengajaran, itu adalah proses 2 arah di mana siswa juga berperan aktif dalam membentuk pengetahuan mereka sendiri. Ciri-ciri pembelajaran mencakup interaktif, terstruktur, dan berpusat pada siswa. Bagian C, pengalaman empiris sebagai sumber belajar. Pengalaman empiris adalah pembelajaran yang diperoleh siswa secara langsung dari interaksi mereka dengan lingkungan nyata, baik melalui observasi, percobaan, praktik langsung, maupun aktivitas sehari-hari. Pengalaman ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan karena memungkinkan siswa mengaitkan teori yang mereka pelajari di kelas dengan dunia nyata. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana pengalaman empiris berfungsi sebagai sumber belajar. Pertama, pembelajaran melalui pengalaman langsung. Kedua, menghubungkan teori dengan praktik. Ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Keempat, meningkatkan keterampilan problem solving. Kelima, pengalaman empiris sebagai pembelajaran kontekstual. Yang keenam, memperkuat pemahaman konseptual. Ketujuh, menumbuhkan pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Kedelapan, motivasi belajar yang lebih tinggi. Kesembilan, memupuk kerjasama dan kolaborasi. Bagian D,
Filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat sebagai sumber belajar memberikan kerangka teoritis yang mendalam dan reflektif yang membimbing siswa dalam memahami konsep-konsep mendasar, nilai-nilai etis, dan prinsip-prinsip pengetahuan. Berikut adalah beberapa mengenai peran filsafat dalam pembelajaran. Yang pertama, filsafat sebagai landasan teoritis. Kedua, membangun pemahaman tentang kebenaran. Ketiga, refleksi terhadap nilai-nilai etika. Keempat, pengembangan pemikiran kritis. Kelima, mengajarkan berpikir analitis dan logis. Keenam, mendorong pemikiran mendalam tentang makna hidup. Ketujuh, mengembangkan pandangan dunia yang kritis. Kedelapan, peran filsafat dalam pembelajaran sepanjang hayat. Kesembilan, kontribusi filsafat terhadap inovasi dan kreativitas. Bagian E, pembelajaran menggali konsep siswa. Berikut adalah beberapa pembelajaran yang berfokus pada penggalian konsep siswa. Yang pertama, siswa sebagai penggerak utama dalam belajar. Kedua, guru sebagai fasilitator. Ketiga, menghubungkan pengetahuan awal dengan materi baru. Keempat, pembelajaran yang bermakna dan personal. Kelima, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Keenam, pengembangan kreativitas. Ketujuh, mendorong pemecahan masalah. Kedelapan, diskusi dan refleksi sebagai metode utama. Kesembilan, mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata.